تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk di dalam majelis ilmu yang insya Allah sampai datangnya waktu syuruk. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada banyak orang di luar sana yang ingin duduk di tempat seperti kita, ingin datang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk di dalam majelis ilmu, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Ada banyak juga di luar sana yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk di dalam majelis ilmu, tapi ternyata tidak memiliki kemauan. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kita dua-duanya, nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Ini nikmat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ketika Allah membuat kita mampu untuk beribadah, dan Allah juga membuat kita mau untuk beribadah, melakukan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua untuk beramal saleh sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini saya tertarik untuk berbicara tentang sabar. Belajar tentang sabar ini materi yang sangat penting, Bapak Ibu, karena sabar bagian dari iman. Artinya kita belum dianggap sebagai orang beriman yang sempurna imannya kalau kita tidak memiliki sabar, kalau kita tidak memiliki
sifat sabar jemaah rahimakumullah. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu bagian daripada iman, kedudukannya seperti kepala bagian daripada jasad atau badan. Seseorang yang tidak ada kepalanya atau sebuah jasad yang tanpa kepala maka tentu tidak sempurna. Ya, iman tanpa sabar maka tidak sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng iman, selalu menggandeng sabar dan syukur untuk menunjukkan bahwa dengan sabar dan syukurlah seseorang akan memiliki iman yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa sabar ini penting jemaah rahimakumullah? Karena dengan sabar maka hidup akan menjadi indah. Dengan sabar hidup akan tertata rapi, akan tertata dengan baik, Bapak Ibu. Jika tidak memiliki sabar maka hidup ini akan rusak. Hidup ini akan berantakan. Hidup ini akan kacau. Contoh sederhananya adalah orang yang tidak sabar menunggu lampu merah. Ya. Dia tidak sabar menunggu lampu merah, akhirnya dia terobos, dia terus, maka akan terjadi sesuatu yang kacau. Entah itu tabrakan atau terjadi kemacetan atau terjadi hal-hal yang lain yang itu dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Jemaah rahimakumullah. Hubungan rumah tangga bila tidak dibangun dengan kesabaran maka akan terjadi kekacauan. Ya, bahkan terjadi rumah tangga yang berantakan, Bapak Ibu. Ya, perceraian di mana-mana, kemudian ada piring rusak, pintu rusak. Itu akibat dari tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan diri, tidak bisa bersabar jemaah rahimakumullah. Jadi sabar ini sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Lalu apa yang dimaksud dengan sabar? Ulama menyebutkan as-sabru huwa habsun nafsi. Sabar adalah menahan diri atau mengendalikan diri. Menahan diri atau mengendalikan diri. Mengendalikan diri atau menahan diri dari hati, pikiran, kemudian ucapan, perbuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini namanya sabar. Makanya orang yang bisa mengendalikan dirinya dan orang yang bisa menahan hawa nafsunya, dia berarti orang yang sabar, Bapak Ibu. Nah, sabar ini berarti nggak mudah, karena kita harus melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Kalau kita melawan sesuatu yang ada di dalam di luar diri kita, jemaah rahimakumullah, tentu ini lebih mudah dan tidak lebih berat, ya kan? Karena kita betul-betul tahu dia adalah musuh kita, kemudian dia akan membawa keburukan untuk kita, ya kan? Sedangkan melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, ini perkara yang tidak mudah, ya, perkara yang tidak mudah jemaah rahimakumullah. Makanya jihad yang paling besar itu kata Nabi adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kita pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat bertanya, apa peperangan besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, maka untuk menjadi orang sabar jemaah rahimakumullah dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan ketahanan diri, ya, untuk melawan hawa nafsu yang selalu berkobar di dalam diri kita.
Itulah pengertian sabar. Jika kita merujuk kepada pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, sabar itu kata beliau adalah sabrun ala ma taqrah wa sabrun amma tuhib. Sabar atas apa yang kau inginkan, maksudnya menahan diri atas apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan, dan menahan diri atas apa yang kau tidak inginkan. Maksudnya sabrun ala ma taqrah, sabar atas apa yang tidak kau inginkan. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan ternyata terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka lalu kita bisa menahan diri, bisa menahan hati, bisa menahan pikiran, bisa menahan lisan, perbuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itulah sabar, kata sahabat Ali. Kemudian beliau juga mengatakan wa sabrun amma tuhib, sabar atas apa yang kita inginkan. Jadi sabar mengendalikan diri terhadap sesuatu yang kita inginkan. Karena banyak orang yang tidak sabar, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Dia pengen rumah yang besar, dia pengen mobil yang mewah. Ketika dia tidak bisa menahan keinginan, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya dia melakukan jalan-jalan cepat yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Ini bukan orang yang sabar. Tapi kalau dia bisa mengendalikan diri, sabar, menjalani proses yang halal, menjalani kehidupan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sangat ingin terhadap sesuatu itu, berarti dia orang yang sabar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, supaya kita bisa mengendalikan diri kita dan menahan diri kita, Bapak Ibu, ketika kita menginginkan sesuatu dalam urusan dunia ini, ya. Kemudian misalnya kita melihat barang-barang yang mewah punyanya orang, ya. Kita lihat mobilnya orang mewah banget, kita lihat rumah orang mewah banget, begitu. Nah, supaya tentu secara fitrah kemanusiaan kita ingin punya seperti dia, kita ingin memiliki apa yang dia miliki, jemaah rahimakumullah. Tetapi supaya kita bisa mengendalikan keinginan itu agar tidak berlebih-lebihan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk mengucapkan doa, yang mana doa itu memaksa diri kita supaya kita ingat akhirat. Apa doanya? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi dan baik illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Nah, hafal panjenengan. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Misalnya panjenengan nih, mobilnya Avanza punya panjenengan, mobil Avanza, keluar di depan panjenengan ada mobil yang mahal sekali. Anggaplah misalnya mobil Alphard atau mobil Eropa misalnya, jemaah rahimakumullah. Nah, kita terpukau dengan mobil itu sampai kita lupa bahwa kita telah diberikan nikmat mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tidak membangga-banggakan dan tidak membesar-besarkan urusan dunia ini, kita perlu nyebut doa tadi. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Bukan disolawatin. Ya kan? Ada sebagian orang bilang begini, kalau kamu lihat rumah besar, solawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ketemu mobil, solawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya kamu nanti dimudahkan oleh Allah
untuk punya rumah seperti itu, punya mobil seperti itu, ya kan? Berarti dia membesar-besarkan dunia, meninggi-ninggikan dunia. Padahal yang Nabi perintahkan supaya kita tidak membesar-besarkan dunia dan keinginan kita kepada dunia bisa kita kendalikan, maka kita ingat akhirat, bahwa akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan abadi. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhirat. Panjenengan masuk ke komplek perumahan elit misalnya, rumahnya besar-besar, bagus-bagus, ya sudah. Sedangkan rumah kita, alhamdulillah, diberikan rumah oleh Allah, walaupun tidak sebesar dan tidak sebagus punya mereka. Nah, maka kita sebut doa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Allah, nanti ketemu lagi kita pengen, langsung kita berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nah, dengan begitu kita bisa menekan keinginan kita terhadap urusan dunia ini, jemaah rahimakumullah. Dan itulah orang yang sabar, kata sahabat Ali. Bukan hanya sabar dari apa yang tidak dia inginkan itu terjadi, tapi dia sabar menahan diri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat, sabar itu terhitung ketika di awal-awal musibah. Ya, kalau sudah di pertengahan, apalagi di akhir, ini tidak terhitung sebagai sabar. Jemaah rahimakumullah. Dalilnya ada di hadis Al-Bukhari. Jadi waktu Nabi lewat kuburan, kemudian Nabi mendapati seorang wanita yang sedang menangis histeris, Bapak Ibu. Ternyata dia menangisi anaknya yang baru saja meninggal dunia, dan anak itu merupakan anak satu-satunya. Kemudian Nabi SAW ketika lewat, ya, mendapati wanita itu menangis, maka Nabi mengingatkan dia. Kata Nabi, ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabar. Nah, wanita itu nggak tahu kalau yang mengingatkan dan yang menasihatkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lewat kuburan, mungkin dia menghadapnya ke sebelah sana, ya kan? Sehingga dia nggak tahu bahwa di belakangnya yang mengingatkan itu adalah Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita itu langsung menjawab. Apa kata dia? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah engkau dariku, pergilah engkau tidak mengalami apa yang aku alami, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau enak ngomong sabar, kalau kata orang sekarang, ya kamu enak bilang sabar. Coba kamu mengalami apa yang kamu alami, apa yang aku alami, maka kamu tidak akan bisa sabar. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia tidak tahu kalau yang dia bilangin seperti itu adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah pergi, ada sahabat yang memberitahu wanita tersebut. Kata dia, tadi yang menasihati kamu itu adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Hah? Iya, itu Nabi Allah, itu Rasulullah. Iya, kata sahabat. Kemudian wanita itu pun pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, maafkan, aku tidak tahu bahwa yang menasihati tadi itu adalah engkau, seorang Nabi, seorang Rasul. Ya Rasulullah, sekarang aku sudah bisa bersabar, aku sudah tenang, aku sudah menerima kenyataan ini. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ketika awal-awal musibah, itu sabar. Tapi kalau udah pertengahan, udah berlalu 2 hari, 3 hari, kemudian hati kita tenang, itu sabarnya udah terlambat. Jemaah rahimakumullah. Kalau piring udah pecah, ngamuk-ngamuknya sudah,
marah-marahnya sudah, banting-bantingnya sudah, lalu bilang begini, alhamdulillah sekarang saya sudah tenang, sekarang saya sudah sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu kalau piring belum pecah, belum ngamuk-ngamuk, belum marah-marah, itu namanya sabar. Jamaah rahimakumullah. Makanya ketika di awal musibah, awal-awal kita dapat musibah, awal-awal kita dapat ujian, kita bisa menahan diri sekuat tenaga kita, maka itulah yang disebut dengan kesabaran yang sempurna, ya. Kemudian dalil perintah bersabar, kalau kita ambilkan dari Al-Quran, Bapak Ibu, sesungguhnya banyak perintah-perintah untuk sabar, ya. Tapi saya sampaikan 2 ayat yang mengenai perintah untuk bersabar, yaitu surah Ali Imran ayat 200 dan surah Al-Ma'arij ayat 5. Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan perkuatlah sabar kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang beriman untuk memperkuat kesabaran kita. Karena hidup ini penuh dengan ujian. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, pasangan, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan penyakit. Pokoknya hidup ini ujian. Makanya Allah mengatakan, isbiru wasabiru, sabarlah dan perkuat sabar kalian. Warabitu, dan saling mengikatlah kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, surah Al-Ma'arij ayat yang kelima, Allah mengatakan, fasbir sabaran jamila. Fasbir, sabarlah engkau, sabran jamila, dengan sabar yang indah. Berarti sabar itu ada 2. Ada sabar yang biasa, ada sabar yang indah. Jamaah rahimakumullah. Ada penjelasan ulama yang sangat menarik menurut saya ketika mengomentari tentang sabar yang indah. Kata sebagian ahli tafsir, ya, yang dimaksud dengan sabar yang indah itu adalah orang lain tidak tahu dan tidak sadar bahwa kita sedang mendapatkan ujian yang berat dari Allah. Ini sabar yang indah. Orang nggak tahu kalau kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami ujian yang berat, ya kan? Kenapa? Pertama, kita nggak cerita sama orang, kita nggak buat status di WA, di Instagram. Kemudian kita tetap ngomong dengan orang tidak berat, tetap ringan, wajah kita tetap sumringah, seakan-akan nggak ada apa-apa. Padahal kita sedang mengalami musibah yang berat. Lalu orang mengira hidup kita baik-baik saja, ya kan? Hidup kita nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Inilah yang disebut dengan sabran jamilah, sabar yang indah. Musibah berat tapi bisa tersenyum, ketemu orang tetap bisa senyum. Nah, ini jarang kita hadapi di zaman sekarang, jemaah rahimakumullah, ya kan? Kalau ulama-ulama dahulu, mereka tidak hanya menyembunyikan amalnya, tidak hanya menyembunyikan kesenangannya, tapi mereka juga menyembunyikan musibahnya, sampai orang-orang lain, tetangganya nggak tahu kalau dia punya musibah berat. Ya, kata guru saya, ada 3 hal yang jangan sampai kita cerita kepada orang, dan tidak perlu kita cerita kepada orang. 3 perkara ini jangan kita cerita kepada orang. Yang pertama, tentang harta kita, nggak usah cerita sama orang. Oh, saya punya rumah di sini, saya punya rumah di sana, saya punya rumah di Kalimantan, saya punya rumah di Palembang. Orang nggak tanya, dia cerita, ya kan? Saya kerja di tempat ini, saya gajinya segini dan seterusnya. Saya pangkatnya sekarang sudah segini dan seterusnya.
itu nggak usah cerita. Karena apa? Manusia ini kalau dalam urusan dunia, jemaah rahimakumullah, walaupun dia menunjukkan seperti orang yang suka, tapi sebenarnya dia nggak suka. Karena nggak ada manusia yang mau tersaingi. Ya. Yang kedua, kata guru saya, jangan cerita tentang keluarga kita, nggak usah cerita. Oh, anak saya sekarang sekolah di sini, anak saya sekarang kerja di sini, anak saya sekarang begini, istri saya begini, baik, nggak perlu cerita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang adalah kesusahan yang sedang kita alami. Nah, ini jarang kita dapati orang yang tidak menceritakan kesusahannya. Ya, yang banyak zaman sekarang ini orang menceritakan kesusahannya lewat media sosial. Jangankan kesenangan, kesusahan loh sama mereka diceritakan supaya orang iba, supaya orang kasihan, buat status di WA dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini memang dia bisa menahan hatinya, bisa menahan lisannya, bisa menahan ucapannya, dia bisa menahan perbuatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi dia belum bisa dikatakan sebagai sabron jamila, sabar yang indah. Nah, tadi sabar yang indah apa? Ketika orang lain tidak tahu, bahkan dia tidak sadar bahwa kita dapat musibah yang berat, sembunyikan. Tetap kalau ketemu orang itu senyum, Bapak Ibu. Ya. Jangan tunjukkan. Ini kan dah kena musibah sedikit mukanya udah beda. Sampai temannya bilang, kamu punya hutang apa gimana? Kok mukanya udah berat banget? Bicaranya berat banget, nggak semangat hidup dan seterusnya. Jangan begitu jemaah rahimakumullah. Ya kan, senyum. Bahkan dalam penelitian ya, Harvard University di Amerika Serikat, orang yang senyum itu cenderung usianya lebih panjang dibandingkan orang yang bermuka masam, orang yang cemberut. Bapak Ibu. Karena senyum kan bagian daripada sedekah. Dan dalam satu riwayat sedekah itu dapat memanjangkan umur. Jemaah rahimakumullah. Orang senyum ini menunjukkan bahwa hidup santai, hidupnya enjoy, hidupnya rileks, nggak tertekan. Sebenarnya yang bikin orang tertekan, yang bikin orang hidup ini tidak bisa santai, Bapak Ibu, ya, itu bukan keadaan, tapi cara dia berpikir. Jemaah rahimakumullah. Sebab ada orang yang keadaannya lebih berat daripada dia, tapi orang itu tetap bisa tersenyum, tenang, rileks. Berarti kan tergantung pikiran. Nah, orang-orang modern ini banyak yang susah senyum, banyak yang hidupnya susah sumringah, tidak bisa rileks, tidak bisa enjoy karena tertekan oleh pikirannya sendiri. Dia memikirkan sesuatu yang negatif-negatif, yang mana sesuatu itu belum tentu terjadi. Jemaah rahimakumullah. Kan ada cerita itu ya, ada seorang murid datang kepada gurunya. Kata muridnya, wahai guru, nasihati aku. Kata gurunya, enggak perlu, semua ilmuku sudah kuajarkan kepada kamu. Kamu enggak perlu dinasihati lagi. Kamu saya kasih makan, setelah ini kamu tidur di rumahku. Aku punya kasur yang empuk. Kata santrinya, baiklah wahai guru. Makan, setelah makan ngantuk, pamit santrinya mau tidur. Silakan kata gurunya. Buka kamar dia Bapak Ibu. Setelah dia buka pintu kamar, subhanallah, memang kasurnya empuk, memang kasurnya lembut, ya. Nah, kemudian ketika dia berbaring di kasur itu, dia merasakan kelembutannya, dia ngantuk luar biasa, pengen segera tidur ya. Lalu dia terlentang. Nah, ketika dia terlentang melihat ke atas, ternyata di atas kasur itu ada tombak yang menghadap ke bawah, antul-antul seperti mau jatuh. Jadi goyang-goyang itu. Seperti mau jatuh, bukan mau jatuh, tapi seperti mau jatuh dalam pikiran dia. Akhirnya apa? Semalaman itu dia nggak bisa tidur. Dia takut kalau dia tidur tombak itu jatuh kepadanya lalu dia mati. Nah, pagi-paginya ngantuk. Ditanya sama gurunya. Ya kan? Orang ini kan kalau pagi-pagi ngantuk,
Itu perlu dipertanyakan, tadi malam kenapa kok nggak bisa tidur, ya kan? Ditanya sama gurunya, loh kamu pagi-pagi kok ngantuk? Kata santrinya, iya guru, semalam saya nggak bisa tidur. Loh kenapa? Kan kasurnya empuk, lembut, harusnya kamu nyenyak tidur di atas kasur itu. Kata muridnya, memang kasurnya lembut, tetapi di atas kasur itu ada tombak menghadap ke bawah, seperti mau jatuh. Saya nggak bisa tidur. Apa kata gurunya? Oh, itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu pikirkan tombak itu mau jatuh? Kenapa kamu tidak bayangkan kasur yang empuk? Kamu tidak nikmati kasur yang lembut sehingga kamu bisa tidur nyenyak. Nah, subhanallah, ini pelajaran jemaah rahimakumullah. Jadi banyak orang yang nggak bisa senyum, nggak bisa sumringah wajahnya, nggak bisa santai hidupnya, karena dia memikirkan hal-hal negatif, yang hal-hal negatif itu belum tentu terjadi. Kalau begini nanti gimana, kalau begini nanti gimana, akhirnya apa? Hidupnya tertekan. Maka apa yang ada sekarang yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, nikmatilah, bersyukurlah kepada Allah, kemudian tenanglah dalam menjalani hidup, aturlah pikiran kita. Dengan begitu kita akan bisa tersenyum. Ketika kita bisa tersenyum kemudian sumringah, orang nggak tahu bahwa kita sedang mengalami musibah yang berat, ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita bisa begitu, berarti kita sedang memiliki sabron jamilah, sabar yang indah, jemaah rahimakumullah. Kemudian hukum sabar, Bapak Ibu. Sabar ini hukumnya wajib. Orang yang tidak sabar berarti dia telah melakukan dosa. Ingat, sabar hukumnya apa? Wajib. Langsung diperintahkan oleh Allah, langsung juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ridha. Ridha Bapak Ibu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Ridha ini kan tingkatannya di atas sabar. Apa bedanya ridha dengan sabar? Kalau sabar itu orang masih merasa sakit, tapi dia bisa menahan hatinya untuk tidak berpikiran yang enggak tentang Allah, bisa menahan lisannya, bisa menahan badannya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi hatinya sakit, jemaah rahimakumullah, hatinya terpukul. Sedangkan ridha ini sama sekali tidak merasakan sakit. Nah, bisa nggak panjenengan? Susah kan? Makanya ridha ini tingkatan Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Kita dikasih ujian sedikit aja udah sakit, jemaah rahimakumullah. Sedangkan Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, ketika dapat ujian bukannya sakit hati, bukannya terpukul, bukannya berat hatinya, malah senang hatinya. Kenapa? Karena dengan ujian itu berarti tanda Allah sayang kepadanya. Bahkan ada ulama itu kan, kalau nggak diuji sama Allah langsung bingung. Jangan-jangan Allah nggak suka sama saya, jangan-jangan Allah nggak cinta sama saya, kenapa Allah nggak ngasih ujian kepada saya? Beda dengan kita ini bingung kalau dapat ujian. Nah, maka tingkatan kita ini masih dalam tingkatan sabar, Bapak Ibu, dan itu hukumnya wajib. Sedangkan ridha kata ulama hukumnya sunnah, ya. Kemudian tingkatan sabar. Sabar kata ulama ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ini diperlukan kesabaran, Bapak Ibu. Karena taat itu dibenci oleh hawa nafsu. Ya kan? Panjenengan berangkat sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di dalam majelis ilmu. Ini kan perang dengan hawa nafsu sebelumnya. Gimana betul? Perang, Bapak Ibu. Perang dengan selimut, ya toh? Perang dengan bantal, perang dengan kasur yang empuk, perang dengan perasaan ngantuk dan sebagainya. Itu semuanya hawa nafsu. Nah, kita perangi jemaah rahimakumullah. Kita bisa menahan diri kita. Nah, berarti kita orang yang sabar.
Ya, kita orang yang sabar ketika kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi duduk di dalam majelis ilmu, Bapak Ibu. Ini perang melawan hawa nafsu, gak main-main. Kenapa? Panjenengan duduk tok mendengarkan ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan, ini gak mudah. Karena mendengarkan saja. Apalagi yang dilihat cuma satu orang. Gak ada yang asyik dan sebagainya. Beda ketika orang itu duduk di depan TV. Ya kan? Apalagi duduk di depan televisi sambil nonton bola. Nah, ini banyak gak yang bisa melakukan? Banyak. Jam 11:30 masih ditungguin. Jam 1, jam 2 masih ditungguin, Bapak Ibu. Tapi kalau pengajian jam segitu, ada gak yang mau nungguin? Gak ada, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Gak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah sabar duduk di dalam majelis ta'lim, Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah membuat diri kita sabar menunggu ilmu yang disampaikan, sabar mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan di dalam majelis ta'lim. Kemudian yang kedua, sabrun an maksiatillah. Sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Ini juga lebih berat, jemaah rahimakumullah, karena maksiat kepada Allah itu disukai oleh hawa nafsu, Bapak Ibu. Ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah, tapi kita bisa menahan diri kita, kita bisa menahan pandangan kita. Misalnya kita duduk-duduk di tepi jalan, ya kan? Lalu ada perempuan dari arah jauh, sepertinya dia buka aurat, ya kan? Lalu kita bisa menahan pandangan kita, kita tundukkan pandangan kita, bahkan kita pejamkan mata kita, jemaah rahimakumullah. Berarti kita orang yang sabar. Dan itu tidak mudah, karena kata setan, ayolah lihat, kapan lagi? Belum tentu nanti ada yang lewat seperti itu. Lihat nanti habis itu istighfar kamu kepada Allah. Itu setan, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi ketika kita bisa menahan, sabar, pejamkan mata sampai dia lewat, maka itulah yang disebut dengan sabar, Bapak. Kemudian yang ketiga, wasabrun ala aqdarillah. Sabar atas takdir Allah yang pahit. Karena takdir Allah ini enggak selalu menyenangkan. Ada takdir Allah yang menyusahkan hati kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai, dan aku juga uji kalian dengan sesuatu yang kalian sukai. Ya, sabar, Bapak Ibu. Kalau atas takdir yang menyenangkan, tentu kita senang, jemaah rahimakumullah, dan tentu kita bisa bersabar. Tapi yang dimaksud oleh perkataan ini adalah sabar atas takdir yang menyusahkan, yang menyempitkan, ya kan? Allah kasih kita penyakit, ya sudah sabar. Mau apa kita? Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau kasih penyakit kepada kita, ya sudah kita terima, sabar. Dan dengan sabar kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, kemudian cara agar bisa sabar. Kita belajar kepada Nabi, kita belajar kepada para ulama bagaimana kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, agar kita bisa sabar, kita perlu minta kepada Allah agar hati kita dipenuhi dengan sabar. Ya, berdoa. Kita pengen sabar, tapi kita nggak pernah minta sabar sama Allah. Bagaimana bisa kita sabar? Apa doanya? Kita bisa berdoa dengan doa yang Allah ajarkan di surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah, tuangkan sabar ke dalam hati kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Hafal doa ini? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ketika kita dapat ujian, kita dapat musibah, kita dapat sesuatu yang menyempitkan kehidupan kita, langsung baca doa ini.
Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami, berikan kami kesabaran, keteguhan dan kekuatan hati, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Insya Allah Allah memberikan kesabaran. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk sabar sekuat mungkin. Berusahalah untuk sabar sekuat mungkin. Tahan Bapak Ibu. Misalnya panjenengan pengen marah ya, sudah di kerongkongan ini, sudah di kerongkongan, mau keluar emosinya ya, tapi panjenengan tahan, maka Allah akan memberikan kesabaran yang sempurna kepada panjenengan. Karena Nabi mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Hadis Al-Bukhari. Siapa yang sungguh-sungguh untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan membuat dia sabar. Kan ceritanya ini, ada sekelompok orang datang kepada Nabi. Kemudian mereka minta makan kepada Nabi. Sama Nabi dikasih. Besok datang lagi minta makan. Ya Rasulullah, kami butuh makan, berikanlah kami makan. Dikasih lagi oleh Nabi. Besoknya datang lagi minta makan lagi, dikasih lagi oleh Nabi. Nah, di hari yang keempat dia datang lagi kepada Nabi minta makan. Kata Nabi, apa yang ada padaku sudah habis dan aku tidak menyediakan makanan untuk kalian. Artinya, aku kalau ngasih makan kepada kalian itu memang ada kelebihan makan. Aku tidak bekerja untuk menyiapkan makanan bagi kalian. Kata Nabi, sudah habis. Aku tidak punya makanan lagi untuk kalian. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, wa may yastaghni yughnihillahu. Siapa yang tidak merasa butuh kepada manusia, dia hanya merasa butuh kepada Allah. Yughnihillahu, Allah akan buat dia kaya, Allah akan buat dia cukup. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar untuk tidak minta-minta kepada orang lain, yusabbirhullah, Allah akan buat dia sabar. Jadi sabar ini kita butuh latihan Bapak Ibu. Dengan begitu Allah akan memberikan sabar yang sempurna kepada kita. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, agar kita bisa bersabar, mengembalikan kepada Allah. Ini dalilnya ada di surah Al-Baqarah 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu mengembalikan kepada Allah. Inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Makanya yang sunnah mengucapkan kalimat ini hanya yang dapat musibah. Yang enggak dapat musibah ya tidak sunnah Bapak Ibu. Yang enggak dapat musibah sunnahnya apa? Mendoakan. Ini kan bukan doa, ini hanya pernyataan, jemaah rahimakumullah, bahwa ketika kita mendapatkan musibah, kita harus mengembalikan kepada Allah. Kita milik Allah, mau diapain aja sama Allah ya sudah, kita terima Bapak Ibu, ya kan? Ibarat saya punya punya HP. Nah ini kan HP milik saya, mau saya apain pun, mau saya jual terserah saya. Mau saya kasihkan ke orang terserah saya, mau saya banting juga terserah saya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kita harus sadar kehidupan kita ini milik siapa? Allah. Maka terserah Allah. Mau dikasih rezeki banyak, kita terima. Dikasih rezeki sedikit, juga kita terima, jemaah rahimakumullah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, sabar. Ya kan? Mau apa kita? Kalau Allah mau ngasih sakit sama kita, mau ngasih penyakit kepada kita, lalu kita mau marah-marah, nggak akan bisa menghilangkan penyakit. Justru penyakitnya akan semakin ditambah oleh Allah. Ya. Jadi supaya kita bisa bersabar, Bapak Ibu, kembalilah kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hidup ini milik dia nggak akan bisa sabar. Dia akan marah dengan keadaan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, agar kita bisa bersabar, lihatlah sisi keuntungan dari ujian yang sedang kita alami. Kalau kita fokus kepada ujiannya, kita nggak akan bisa sabar. Ya.
Tapi kalau kita lihat sisi keuntungannya, apa hikmahnya? Ya kan? Mungkin dengan ujian itu Allah membuat kita semakin dekat kepadanya. Kemudian mungkin dengan ujian itu Allah SWT cinta kepada kita. Mungkin dengan ujian itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi lihat sisi keuntungannya, lihat sisi kebaikannya, sehingga ketika kita menjalani ujian itu kita bisa bersabar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi pandai-pandailah melihat sisi kebaikan dan keuntungan dalam hidup ini, supaya kita bisa bersabar dan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, agar kita bisa bersabar, bertemanlah dengan orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar, lalu kita berteman dengan orang yang tidak sabaran, tambah nggak sabar kita. Ini pentingnya teman. Saya contohkan begini. Misalnya ada seorang laki-laki punya masalah dengan istri. Punya masalah dengan istrinya, mungkin istrinya berbuat salah, istrinya menyakitkan hati suaminya. Nah, suaminya ini punya teman orang yang nggak sabar. Maka datanglah dia kepada temannya yang nggak sabar itu. Minta petunjuk. Dia bilang sama temannya, istriku begini, gimana menurut panjenengan? Karena temannya nggak sabaran, apa kata temannya? Ya sudahlah, kalau saya seperti kamu, udah aku ceraikan istrimu itu. Udah aku ceraikan dari dulu istrimu itu, misalnya. Kemudian, udahlah kamu ceraikan, masih banyak wanita-wanita lain yang lebih baik, yang lebih lembut, yang lebih menurut. Nah, ini kan nasihat orang yang tidak sabar, betul tak? Nah, tapi kalau dia punya teman yang sabar, lalu dia datang kepada temannya, cerita sama temannya, maka temannya yang sabar itu bilang, sabarlah, ingatlah kebaikan istrimu, istrimu yang merawat anakmu, istrimu yang menyiapkan makanan untukmu, istrimu yang mencucikan pakaianmu, istrimu yang menyetrikakan pakaian untukmu, istrimu yang mengasihi kamu. Masa gara-gara kesalahan dia yang sedikit ini kemudian kamu marah kepada dia dan kamu tidak suka kepada dia? Sabarlah. Nah, ini nasihat orang yang sabar, Bapak Ibu. Makanya kepada siapa kita minta nasihat, maka kita akan mendapatkan jawabannya tergantung karakter orang itu. Kalau orangnya pemarah, yang kita dapatkan pedas, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau orangnya lembut, maka nasihat yang keluar dari mulutnya juga lembut, jemaah rahimakumullah. Jadi supaya kita bisa bersabar, bertemanlah dengan orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, agar kita bisa bersabar, jemaah rahimakumullah, berwudu dan sholat. Apa hubungannya wudu, sholat dengan sabar? Nah, ini ulama menyebutkan di surah Al-Baqarah 153. Ketika Allah menyebut sabar, setelah itu Allah menyebut sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, raihlah pertolongan Allah bis sabri dengan sabar, was salah dan salat. Allah menyebut sabar dengan salat. Ini ada penjelasan ulama yang sangat indah tentang hal ini ya, bahwa ketika kesabaran kita ini sudah mulai habis, kan sabarnya manusia itu ada batasnya, Bapak Ibu, ada batasnya. Nah, ketika sabar kita ini sudah mulai habis, jemaah rahimakumullah, maka cara mengembalikannya, kata ulama, dengan sholat. Ibarat baterai itu ya, baterai HP kita mau habis, maka cara mengembalikannya dengan cara apa? Dicas, Bapak Ibu. Ngecas kesabaran ini caranya adalah sholat. Panjenengan ambil air wudu, kemudian sholat, maka kesabaran panjenengan akan kembali. Ya, hari pertama sabar, hari kedua sabar, hari ketiga sudah mulai berkurang sabarnya, bahkan sudah emosi, maka segera ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan sabarnya panjenengan. Ya, itulah 6 cara agar kita bisa menjadi orang yang sabar. Rahimakumullah. Ya. Adapun keutamaan sabar tentu banyak sekali disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Keutamaan sabar, Allah bersama orang yang sabar. Allah pasti menolong orang yang sabar. Ya kan?
Ada juga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, fasbiru hatta talqauni. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Jadi kalau kita sabar, nanti kita ketemu Nabi di telaga Al-Kautsar, minum air telaga Al-Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala menuangkan kesabaran di dalam hati kita dengan kesabaran yang indah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Hal 'indakum soal? Ada pertanyaan? Ya. Perkataan itu benar, ya. Terkadang Allah menguji kesabaran manusia dengan mengambil sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai, ya. Bahkan ketika dia sangat bergantung kepada apa yang dia cintai, terhadap siapa yang dia sukai, ya, itu terkadang Allah mengambil untuk membuktikan bahwa tanpa dia kamu bisa hidup, tanpa dia kamu bisa. Seperti Nabi SAW, ketika Nabi sangat butuh kepada Abu Talib untuk membela dakwahnya, ternyata Allah mengambil Abu Talib. Allah ingin menunjukkan, wahai Muhammad, tanpa Abu Talib dakwah ini bisa berkembang. Ketika Nabi butuh kepada Khadijah untuk membesarkan hatinya, Allah ambil Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Tanpa manusia kamu bisa membesarkan hatimu, saya sendiri yang akan membesarkan hatimu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, terkadang Allah menguji manusia itu melalui apa yang dia cintai, melalui apa yang dia sukai. Oleh karena itu Nabi berpesan, cintailah sesuatu sekedarnya, jangan berlebih-lebihan, ya kan? Dan bencilah sesuatu sekedarnya, jangan berlebih-lebihan. Karena bisa jadi apa yang kau benci itu akan menjadi sesuatu yang kau sukai di masa yang akan datang. Dan bisa jadi apa yang kau sangat sukai itu bisa menjadi sesuatu yang kau benci. Jadi hidup ini jangan terlalu cinta dan jangan terlalu benci. Terlalu cinta kalau hilang nanti kita akan frustasi dan kita nggak akan bisa menerima kenyataan itu. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Orang kan kalau sudah terlalu cinta Bapak Ibu kepada sesuatu, berarti dia telah merasa sesuatu itu miliknya. Ketika diambil sama Allah, loh ini bukan milikmu, milik saya kok, kata Allah, diambil sama Allah. Lalu dia merasa kehilangan, dia nggak terima dengan kenyataan itu. Makanya kita nggak boleh merasa memiliki dalam hidup ini. Ibarat begini ya, saya nitip mobil kepada panjenengan. Mungkin karena mobil itu terlalu lama di rumah panjenengan, mungkin 10 tahun di rumah panjenengan, sampai panjenengan merasa mobil itu milik panjenengan. Setelah 10 tahun saya datang ngambil mobil itu, sama panjenengan nggak boleh. Loh, nggak boleh, ini mobil saya ini, ya kan? Berarti kan aneh. Mobil itu titipan, tapi ketika diambil oleh orang yang menitipkan ternyata panjenengan nggak membolehkan. Panjenengan marah, berarti panjenengan sudah merasa memiliki. Jadi jangan sampai kita merasa memiliki dalam hidup ini. Dan jangan mencintai sesuatu dalam hidup ini secara berlebih-lebihan. Jemaah rahimakumullah. Karena sesuatu yang akan kita cintai itu terkadang menjadi tempat di mana Allah akan menguji kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.